Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari lagi gitu ya, latihan lagi mengenai aplikasi daripada UD itu sendiri di dalam teknik kimia. Kali ini adalah di dalam neraca massa. Nah, untuk tinjauan kali ini adalah pada tangki berpengadu. Kita misalkan kita memiliki tangki berpengadu gitu ya, yang mula-mulanya berisi air murni ya. Berarti ada air murni sebesar V0. Kemudian suatu saat ke dalam tangki tersebut kita masukkan larutan garam gitu ya, dengan laju alirnya F dalam liter per menit, di mana konsentrasi larutan garam tersebut yang masuk ke dalam tangki adalah sebesar C0 gram per liter. Nah, kemudian di bagian bawah dari tangki tersebut kita pasang keran, sehingga ada arus yang keluar sebesar L liter per menit. Nah, kita asumsikan bahwa nanti terjadi pengadukan yang secara sempurna. Jadi pas garam masuk ke dalam tangki kemudian diaduk secara sempurna, otomatis konsentrasi garam yang ada di dalam tangki di seluruh bagian maupun di bagian paling atas, tengah, bawah, jadi di seluruh sisi isi daripada tangki tersebut konsentrasi garamnya homogen, sehingga nanti konsentrasi larutan garam yang keluar dari tangki itu sama dengan konsentrasi garam yang ada di dalam tangki itu sendiri. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, tentu saja kita harus membuat neraca massa total dan neraca massa komponennya. Nah, tetapi dalam hal ini nanti neraca massanya akan kita singgung sedikit saja karena fokus kita lebih kepada pembuatan program di MATLAB-nya saja. Oke. Kita buka ya. Nah, ini neraca massanya, atau kalau kita gambarkan seperti ini. Di sini misal ada tangki berpengadu. Nah, mula-mula isinya V0 liter ya, ini berupa air murni. Berarti kalau isinya air murni, sebelum ada larutan garam masuk alias pada waktu T0, maka konsentrasinya juga 0. Konsentrasi garamnya kan nggak ada karena air murni. Oke, kemudian masuklah garam, larutan garam masuk. Nah, ketika larutan garam masuk pada waktu mulai dari T lebih besar dari 0 gitu ya, maka konsentrasi yang ada di dalam tangki ini sudah berubah konsentrasi garamnya karena kemasukan garam. Jadi semakin lama nanti konsentrasinya akan terus meningkat, gitu ya. Nah, konsentrasi maksimumnya seberapa? Maka konsentrasi maksimal garam yang ada di dalam tangki nanti tidak bisa lebih besar daripada konsentrasi inputnya. Jadi maksimalnya sebesar C0. Oke, seperti itu. Nah, untuk neraca massanya di sini ada rho F delta T, di mana rho kali F ini adalah massa. Kan rho sama dengan massa per volume. Berarti massa sama dengan rho dikali volume. V ini kan volume nih, dalam liter per menit ya. Berarti rho kali V ini adalah massa dikali waktu. Karena ini ada per menit, supaya menitnya hilang dikali dengan perubahan waktu. Rho V delta T itu massa masuk. Kemudian rho L delta T di sini massa yang keluar sama dengan yang terakumulasi. Berarti larutan yang terakumulasi adalah yang ada di dalam tangki, yaitu sebesar volume tangki. Perubahan volumenya ya, karena ada input sama output pasti volumenya berbeda. Kalau input sama output laju alirnya sama, maka volumenya tetap. Misal inputnya lebih besar, outputnya kecil, otomatis makin lama tangkinya terisi dan penuh. Tapi sebaliknya, kalau inputnya kecil, outputnya kerannya lebih besar, maka nanti semakin lama tangkinya akan kosong. Oke, kita lanjut. Ini delta T kita keluarkan di ruas kanan. Kemudian kita anggap densitasnya sama.
sehingga nanti F min L sama dengan delta V per delta T seperti ini. Kemudian kita limitkan deltanya menjadi turunan seperti ini, F min L sama dengan dV per dt. Jadi perubahan volume terhadap waktu tergantung laju alir input dikurang outputnya, seperti itu. Ini adalah secara OD. Kita gunakan persamaan turunan ini. Jika kita mau menyelesaikan dengan cara analitis, maka kita harus diintegralkan. Nah, kalau diintegralkan nanti hasilnya seperti ini, gitu ya. Tapi nanti akan kita bandingkan dengan metode numeris maupun analitis dengan rumus langsung setelah diintegralkan, apakah memberikan hasil yang sama atau tidak, ya. Nah, kemudian kita akan membuat neraca massa komponen. Ini tidak kita bahas terlalu detail, ya. Jadi masing-masing input dikalikan konsentrasinya. Input garam F, konsentrasi masuknya adalah C0 dikurang outputnya L. Konsentrasi outputnya adalah kita anggap C sama dengan delta V per delta T di sini dikali C. Karena pengadukan sempurna, konsentrasi yang terakumulasi di dalam tangki ini C, dan konsentrasi output juga sama, C. Kita sederhanakan sehingga nanti menjadi, kita sederhanakan jadi seperti ini, ya. FC0 min LC sama dengan V DC per DT ditambah C dV per DT. Nah, dV per DT di sini ini, ya, disubstitusi dari yang kita dapat di awal ini menjadi F min L, sehingga nanti hasil akhirnya menjadi seperti ini. Ini, ya, V0 ditambah A itu adalah F min L, ya, disingkat ini supaya gampang. Jadi F0 plus A itu adalah F min L. Berarti V0 plus F min LT DC per DT sama dengan F C0 min C. Sehingga dituliskan seperti ini, ya. DC per DT sama dengan F kali C0 min C per V0 plus V min LT. Sehingga kalau dituliskan akan menjadi seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita buat penyelesaiannya menggunakan MATLAB. Oke, kita buka MATLAB-nya. Kita akan coba dua cara, ya. Yang pertama adalah cara menggunakan OD, yang kedua adalah setelah diintegralkan. Nanti akan kita bandingkan hasilnya. Oke. Ini kita buat dalam satu M file, ya. Misalnya ini program tangki OD gitu, ya. Misal diketahui, kita clear all dulu, ya, clear all CLC. Misal diketahui F-nya adalah 10 dalam liter per menit. Kemudian L, F ini laju input, outputnya misal lebih kecil gitu, ya. Misal 9,5 gitu, ya, liter per menit. Kemudian konsentrasi garam awal yang konsentrasi garam masuk gitu, ya, C-in gitu saja. Garam masuknya misal konsentrasinya 5 dalam satuan gram per liter. Kemudian konsentrasi garam awal yang ada di dalam tangki kan nggak ada, kan awalnya berisi air murni, berarti 0 gram per liter. Kemudian volume tangki mula-mula misal terisi sebanyak 50 liter gitu, ya. Nah, yang ditanya adalah misal berapa konsentrasi garam
sampai waktunya 30 menit misal. Berarti T-nya T-span kita buat rank untuk waktunya ya. Misal T-nya kita buat linspace, dimulai dari 0 berakhir 30. Jumlah datanya sebanyak misal 100. Oke, seperti ini. Baru kita selesaikan dengan OD. Nah, langsung saja. Independen variabelnya adalah waktu, output variabelnya adalah konsentrasi, sama dengan kita gunakan OD 45. Kemudian nama fungsinya misal tangki OD gitu ya, koma. Ranknya apa? Independen variabelnya adalah waktu, T-span. Konsentrasi garam awal adalah C0. Oke. Kita misal mau buat grafik ya, kita plot nilai T dengan C-nya. Oke, seperti ini. Kita lengkapi saja. X label itu adalah waktu dalam menit. Y labelnya adalah konsentrasi garam, gram per liter. Kemudian judulnya, misal judul grafiknya konsentrasi garam di tangki. Kalau sudah, kita akhiri dengan N. Nah, ini untuk membuat programnya sudah selesai, tinggal fungsinya saja, fungsi tangki OD yang isinya adalah persamaan diferensial. Berarti kita buat function, misal namanya dc/dt sama dengan tangki OD, inputnya berupa T sama C. Baru kita masukin rumusnya yang tadi, dc/dt tadi apa itu rumusnya? Ini ya rumusnya, F dikali C0 min C dibagi V0 plus F min L dikali dengan T. Kita akhiri dengan N. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat di sini input variabelnya butuh apa saja selain T sama C. Di sini butuh F, C0, V0. Kita masukkan di sini. Butuh F, C0, V0. Kemudian butuh nilai L. Kalau sudah, ini kita copy. Nah, baru kita inputnya masukkan di sini, di dalam OD. Setelah C0 kita kasih kurung siku seperti ini, baru kita paste. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini butuh C-in ya. C-in-nya di sini adalah kita, ini harusnya C. Oke, ini sebagai C0 ya kalau di sini. Di sini C0-nya kita ganti namanya jadi C-in. Ini C input. C0-nya C input. Nah, kita ganti C-in. Nah, oke. Udah. Kalau sudah, ini kita save. Oke. Kalau sudah, kita run. Oke, hasilnya seperti ini. Bahwa konsentrasi awalnya 0, makin lama makin naik. Kemudian mulai di sini konstan di waktu 30. Kalau waktunya kita naikkan jadi 60. Kita run. Hasilnya sama ya, bahwa di sini garisnya sudah lurus mepet, berarti konsentrasinya udah konstan 5. Kira-kira di berapa ini?
di menit 35-an ya, sekitar itu. Oke, seperti itu. Sekarang akan kita bandingkan dengan kalau cara manual, dengan cara setelah diintegralkan gitu ya. Nah, setelah diintegralkan itu, ini persamaan diintegralkan, ini lumayan prosesnya panjang ya. Kita lihat persamaan akhirnya saja, ini ya. Nah, ini sekarang kita tinggal masukkan aja persamaan ini. Oke, kita copy ya, kita copy ininya, data-datanya, kita paste. Nah, kita tinggal masukin aja rumusnya di bawah. T spannya diganti dengan T ya, T. Nah, oke, C masuk di sini, C-in 0 itu sebagai C-in ya. Berarti C sama dengan C-in dikali 1 min 1 per buka kurung V0 plus V0 plus A itu adalah F min L tutup kurung dikali dengan T. Kita kasih tutup kurung, awalnya kita kasih buka kurung lagi, dibagi V0 tutup kurung lagi, kasih buka kurung di awal, kemudian dipangkatkan buka kurung F per buka kurung lagi F min L tutup kurung tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Oke. Ini sebelum operasi perkalian kita kasih titik, pembagian juga, perpangkatan, karena T-nya kan bervariasi ya, sehingga harus dalam model vektor. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal copy saja plotnya ya, kita copy, nah, kita paste. Oke, kita save. File namanya adalah cara integrasi yang tangki garam. Oke. Ini cara yang setelah diintegralkan ya, analitis ya. Oke, kita run. Kita close dulu grafiknya. Kita cek yang pertama, yang tadi. Kita run. Oke, grafiknya seperti ini. Ya. Grafiknya seperti ini. Oke, sekarang yang kedua. Ini kita save dulu ya, coba. Nanti akan kita bandingkan. Sedangkan dengan cara analitis, oke, seperti ini hasilnya. Kita save juga. Oke, ini kita bandingkan dengan oke, ini ya. Kita lihat perbandingannya. Oke. Ternyata hasilnya sama. Oke, berarti untuk metode numeris ya, maupun analitis, untuk kasus ini memberikan hasil yang sama. Sehingga metode analitis, kalau nanti persamaannya susah, lebih baik menggunakan cara numeris. Berarti berdasarkan metode ini, metode numeris itu dapat diaplikasikan atau dapat menggantikan metode analitis ya untuk hasilnya, sehingga diperoleh hasil yang sama seperti ini. Oke. Demikian untuk pembahasan soal kali ini. Dan untuk soal terakhir adalah ini untuk kasus PD ordiner. Nah, ini adalah tugas kalian.
Ini caranya sama dengan kasus ini ya, reaktor alir pipa, dimana kalau di sini ada dua persamaan, dx dt, dt besar per dt. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, jadi nanti kalian buat grafik dari 4 persamaan ini. Silakan dibuat grafik perubahan konsentrasinya terhadap waktu. Ini hanya satu grafik ya. dCA per dt, dCB dt, dCC dt, dCd dt, konsentrasi A, B, C, D terhadap waktu kalian plot ke dalam satu grafik. Berarti satu grafik ada 4 garis. Nah, kemudian kalian nanti bandingkan dengan hasil data percobaan. Data percobaan. Percobaannya adalah untuk CA sama CC saja. Nah, nanti kalian bandingkan apakah dengan data percobaan dengan teori CACB memberikan output konsentrasi yang dalam grafiknya sama atau tidak. Oke. Seperti itu saja. Untuk tugas 1 nanti dikumpulkan berarti terakhir sesuai hari praktikum kalian. Kalau Sabtu, Jumat, batasnya sampai jam 12 malam. Nanti link akan kita berikan kemudian. Demikian untuk video kali ini. Selamat belajar dan jangan lupa diulang-ulang terus. Bila ada yang ingin ditanyakan, nanti ada sesi diskusi dengan asisten masing-masing di hari Jumat maupun di hari Sabtu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.